Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Anda pada hari ini sehat semua. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa catatan penting yang berhubungan dengan konektivitas Mayo versi 17. Nah, di Mayo 17 sebenarnya kalau kita kadang-kadang kita memerlukan data-data dari program yang lain, baik itu dari Mayo versi 17 sendiri, bisa juga dari versi yang lebih tinggi, atau juga mungkin kita punya data yang asalnya dari Excel ingin migrasi ke Mayo. Atau yang lainnya adalah kita punya data yang dibuat dari versi 12 ke bawah. Nah, kalau kita lihat versi 17 misalnya, ini biasanya dipergunakan karena laporan keuangan biasanya berkesinambungan. Katakanlah kita sudah membuat laporan keuangan dari bulan Januari tahun 2019 misalnya. Nah, pada tahun 2020, karena pada tahun 2019 sudah ditutup laporannya, kalau ingin berkesinambungan, bisa juga kita menggunakan program yang namanya TXT. Jadi semua program-program yang dikoneksikan dalam versi 17 atau versi Mayo itu melalui data yang berakhiran TXT. Yang kedua adalah Mayo kalau misalnya datanya kita buat dengan versi 12 ke bawah, karena versi 12 ke bawah itu akhirannya DAT, sedangkan versi 13 ke atas akhirannya MYO, sehingga datanya memang agak beda. Nah, untuk menyambungkannya itu juga data dari 12 itu harus dibuat dengan menggunakan atau berakhiran TXT. Atau juga katakanlah kalau kita sudah membuat data laporan keuangan versinya 24 misalnya atau 25. Nah, kalau ingin dibaca dengan versi yang 17, maka yang 24 atau 25 tadi itu juga harus dirubah datanya ke dalam bentuk TXT. Begitu juga untuk data-data yang berasal dari laporan keuangan Excel. Jadi kalau misalnya Anda membuat laporan keuangan dengan menggunakan Excel, datanya ingin dimigrasikan ke dalam Mayo, itu juga harus dirubah dulu menjadi bentuk TXT. Kita akan coba beberapa saja yang akan coba di sini. Kita buka dulu datanya, misalnya seperti ini. Saya akan buka data yang kemarin, data yang sudah kita buat. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah data-data yang sudah kita buat untuk perusahaan jasa kemarin. Nah, data ini ingin kita pakai misalnya untuk laporan pembukuan yang baru. Jadi rekeningnya Anda tidak usah mengulang lagi. Cukup dengan menggunakan yang namanya ekspor dan impor. Nah, caranya adalah Anda masuk di sini. Sesudah dibuka filenya, file. Di sini ada ekspor, account information. Saya ulangi, file, export data, account information. Oke. Di continue saja. Nah, sudah itu di sini pakai match all. Match all artinya semua datanya kita masukkan di sini, ya.
Jadi data-data yang ada kita masukkan di sini. Oke, kalau sudah diekspor, kasih nama. Tinggal Anda kasih nama datanya. Katakanlah saya mau kasih nama data jasa aja ya, data jasa. Oke. Nah, di sini akan otomatis datanya berakhiran txt. Kita save. Nah, kalau ingin melihat data yang tadi sudah kita save. Oke. Saya akan lihat data yang tadi itu di mana ya. Data jasa, ini data jasa. Nah, data jasa ini bisa dibukanya dengan menggunakan yang namanya karena datanya berupanya teks dokumen, Anda bisa pakai Notepad. Jadi kalau ingin lihat, Anda bisa pakai Notepad. Anda cari Notepad di Microsoft Accessories. Oke, di sini ada Notepad, File, Open, cari datanya yang tadi. Ini, oke, bentuknya seperti ini, ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang Notepad. Nah, katakanlah kita ingin ini dipakai sebagai data pada pembukuan yang baru. Jadi kita hanya mengambil nomor rekening dan nama rekeningnya dari data jasa ini. Tetapi saldonya tidak kita pakai misalnya, karena saldonya baru misalnya. Oke, kita akan coba untuk membuat saldo baru. Ini sudah, tinggal filenya aja. Kita keluar dulu ini, buka yang baru, new. Kalau ada tulisan backup, nggak usah aja, no aja. Nah, ini adalah kalau kita membuka perusahaan baru, itu akan muncul new account ini kan. Oke, kita mulai. Coba, yang penting nama perusahaannya Anda isi ya. Oke, next. Katakanlah saya ingin memakai untuk tahun 2008 lah, karena kemarin kita pakai 2007 kan. Ininya sama, Januari, ini 12, next. Jadi kita akan membuat sebuah laporan keuangan mulai dari 1 Januari 2008 sampai 31 Desember 2008. Nah, pilihannya, kalau kemarin kita sudah pakai yang pilihan yang ketiga ini, maka sekarang untuk memasukkan data kita pilih yang kedua. I would like to import the list account provided by my accountant after I'm done creating my company file. Jadi ini dulu ya, pilihan yang kedua. Next saja. Kita simpan di mana? Katakanlah saya akan simpan di sini saja. Oke. Dengan nama coba jasa, nggak apa-apa lah, karena akhirnya beda kan. Oke, save saja. Begitu, next. Ini nggak usah, langsung saja ke command center. Nah, untuk memasukkan data yang tadi, ini kan kalau kita lihat datanya baru seperti ini kan. Jadi datanya, asetnya masih belum masuk yang baru. Nah, untuk memasukkan data yang baru, tinggal file, import, account information. Oke, continue. Masukkan data jasanya.
open. Pakai match all. Nah, ingat bahwa tadi kita tidak akan pakai saldo. Jadi saldonya ingin kita kosongkan. Cukup dihapus saja sini. Jadi saldonya nanti tidak akan dikopikan. Hanya nama file dengan nomor filenya beserta linknya. Oke, kalau sudah import saja. Oke. Hasilnya akan seperti ini. Nah, data-datanya sudah masuk semua di sini. Ya. Data-data yang ini sekarang sudah masuk ke sini. Nah, tinggal memang butuh penyesuaian. Misalnya piutang dagang, karena di sini sudah ada, kita pilih yang ini saja. Jadi ini diganti nanti. Seperti kas di tangan. Ini cek account bisa misalnya digantikan BNI. Ya, karena di sini ada link accountnya supaya tidak ini, karena bisa pakai ini. Oke, kita coba untuk ininya. Oke, ini sininya kita akan ganti tadi pakai harta. Oke. Nah, yang ini kita akan ganti kas di bank BNI misalnya. Oke. Nah, kas di bank BNI karena sudah ada, yang ini kita hapus. Cara menghapusnya begini. Masuk, klik kanan, delete account. Bisa ya. Undeposit kita ganti jadi cek belum disetor. Oke. Ini cek belum disetor. Oke. Ya, yang ini kita bisa hapus pakai delete account. Pakai klik kanan aja ya, nanti akan muncul. Saya akan ulangi untuk terdaftar. Terdaftar itu adalah piutang usaha. Piutang dagang usaha. Oke. Nah, ini tinggal di double klik kanan, nanti akan muncul delete account. Nah, akan muncul seperti ini. Ini sudah termasuk ininya, sudah lengkap. Ya, kalau ada yang perlu yang lain juga Anda bisa, misalnya ini. Anda misalnya tag editor itu bisa diganti dengan hutang dagang. Oke. Lalu payroll, hutang gaji mestinya ini. Ada hutang gaji enggak? Nah, ini hutang gaji karyawan. Hutang gaji karyawan. Oke. Nah, yang ini tinggal di double klik kanan, delete. Begitu juga yang ini. Double kanan, klik kanan, delete. Nah, equity. Nah, ini
juga equity adalah ekuitas. Anda boleh pakai ekuitas. Return earning itu laba ditahan. Kita pakai yang ini lebih baik ya. Jadi ini nanti tinggal diganti saja namanya. Kenapa ini lebih baik? Karena ini sudah ada link account-nya. Tandanya tanda checkmark di sini link account. Oke, jadi ini nanti Anda bisa hapus. Nah, ini current year earning. Ini bisa diganti dengan laba berjalan. Oke. Jadi laba berjalannya Anda bisa hapus. Double klik dulu, klik kanan, delete account. Nah, historical balancing ini bisa diganti dengan selisih dari transaksi. Nah, ini Anda bisa hapus. Income tinggal ininya aja Anda ganti. Pendapatan, lalu cost of sales tinggal diganti itu. Harga pokok penjualan. Nah, ini apa yang ada di sini, wages salaries. Ini kalau mau tidak dipakai nggak apa-apa ya. Kalau yang ini sih karena tidak ada link account-nya, Anda bisa langsung hapus kecuali ini ya. Ini beban biaya. Oke. Ini di double klik saja. Delete account. Delete account. Nah, ini sudah selesai. Pendapatan non operasional. Beban atau biaya non operasional ya. Selesai. Nah, tinggal masalahnya sekarang kalau sudah, ini kan sudah semua ya, Anda sudah memasukkan data-data yang dari jasa tadi. Masalahnya bagaimana kalau kita ingin memasukkan saldo. Nah, saldonya kalau misalnya nanti, apakah nanti waktu ujian atau Anda ingin membuat pembukaan yang baru, saldonya beda dengan ini yang sudah ada, tapi nomor rekeningnya dan nama rekeningnya dipakai, Anda bisa mengisi balance ini. Sebenarnya balance ada 3 cara. Yang pertama, Anda bisa langsung mengisi dari sini. Di sini ada opening balance. Anda bisa langsung mengisi openingnya, angkanya berapa, gitu ya. Angkanya langsung diisi di sini. Jumlahnya berapa. Nah, tetapi cara yang lain, kalau ini langsung diisi di sini, kalau misalnya salah, katakanlah Anda ingin mengisi 10 juta, tetapi waktu mengetik Anda isinya 1 juta. Nah, dengan cara yang ini, langsung mengisi di sini, akan sulit sekali untuk membetulkannya. Jadi pembetulannya agak sulit kalau kita sudah masuk di sini. Yang kedua, kalau kita langsung memasukkan di sini, mungkin saja antara aset
dengan kewajiban ditambah ekuitas itu tidak seimbang ya angkanya. Jadi pengecekannya tidak ada. Nah, saya tidak menganjurkan untuk mengisi saldo di sini. Oke. Cara yang kemarin yang sudah kita pelajari adalah Anda membuat di sini di record journal entry. Ini di mana seimbang antara debit dan kredit. Ya. Jadi Anda isi di sini datanya lalu di record. Lihat apakah debit dan kreditnya seimbang atau tidak. Oke. Nah, cara yang lain adalah dengan menggunakan ini. Setup, balance, account opening balance. Nah, yang data yang di sini adalah semua data-data yang bersifat neraca. Jadi tanpa pendapatan dan biaya. Nah, biasanya kalau Anda pakai mengisi data di sini adalah data-data yang mulainya dari awal tahun. Misalnya dari 1 Januari 2008. Nah, kalau ingin diisi datanya di sini. Ya, data di sini. Cara yang ini yang harus diperhatikan adalah akun. Perhatikan, kalau ini langsung Anda isi di sini. Lalu di sini ada akun penyusutan bangunan. Nah, akun penyusutan bangunan itu adalah akun yang dicatat di aset. Tetapi saldonya saldo kredit. Artinya kalau memang saldonya saldo kredit, waktu masukkan datanya ini harus pakai minus. Jadi kalau bangunan 25 juta, akun penyusutannya misalnya 2.500.000, Anda tulis akun penyusutannya jadi minus 2.500.000. Begitu juga untuk kendaraan, ya. Pokoknya semua yang bersifat tidak normal itu harus pakai minus. Jadi kalau aset normalnya di debit, sedangkan akun akumulasi penyusutan itu normalnya di kredit, maka akumulasi penyusutan harus pakai minus. Begitu juga untuk prefer juga adalah karena equity itu normalnya saldonya itu di kredit, kecuali prefer karena mengurangi modal dicatatnya di debit. Maka nanti kalau Anda memasukkan data prefer pemilik itu harus pakai minus gitu juga ya. Nah, jika Anda misalnya mau masukkan data, perhatikan di sini. Amount left to be allocated. Jadi kalau setelah dimasukkan semua data-datanya, ininya masih tersisa, artinya ada yang tidak seimbang antara aktiva dan pasiva. Jadi jumlah dari aset dengan kewajiban ditambah modal itu tidak seimbang. Anda cari keseimbangannya. Biasanya sih salah karena salah pengetikan. Baik Anda misalnya lupa akumulasinya pakai minus atau free-nya pakai minus, itu lupa biasanya ya. Atau jumlahnya salah masukkan data, itu juga bisa. Yang paling penting kalau sudah benar, amount to be allocated-nya harus 0. Kalau 0 itu artinya sudah seimbang. Oke. Demikian untuk memasukkan data yang kalau misalnya Anda diminta untuk membuat akun baru.
dengan menggunakan akun jasa yang tadi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas yang namanya setup. Jadi setup link account, jadi setup link account, sales dan purchases, ya. Oke, ini nggak usah di ini dah, boleh di, kalau mau dilihat boleh. Ini equity for current earning, laba berjalan. Account ini otomatis ya, sudah ini. Laba ditahan karena kita kepakai tadi. Historical balance ini sudah benar kok semua, ya. Nah, coba yang ini, setup link account yang sales. Nah, ini bentuknya seperti ini nanti. Bentuknya Anda harus isi misalnya jika misalnya ada pembayaran piutang, dicatat di mana piutang dalam usaha. Jika misalnya ada pembayaran lewat bank, masukkan kemana? Kas di bank. Yang ini misalnya jika ada kita membebankan pembeli biaya kirim. Nah, ini harus dipilih, misalnya katakanlah pendapatan biaya kirim. Ya. Oke. Kalau ini yang satu lagi, I track deposit collected from customer. Jadi kalau kita menerima uang muka penjualan, DP atau down payment. Jadi kalau kita menerima down payment, uangnya akan dimasukkan di mana? Jadi uang mukanya nanti Anda masukkan di uang muka penjualan, biasanya di sebelah hutang ya. Hutang. Nah, ini uang muka penjualan. Ya. I give discount for early payment. Nah, ini berhubungan dengan yang namanya termin. Di jasa itu terminnya adalah 5/10 N30. Katakanlah kalau transaksinya kita konsumen membayar piutang 2 hari setelah transaksi, maka harus mendapat potongan 5%. Nah, potongannya itu disimpan di mana atau dicatat di mana? Masukkan di diskon penjualan. I assess charge for late payment. Jadi kalau ini kita mengenakan denda pada penjualan, pada piutang. Ini biasanya kalau kartu kredit, Anda terlambat membayar kartu kredit, maka biasanya dikenakan denda. Nah, itu juga sama kalau misalnya perusahaan juga mengenakan denda pada konsumen yang terlambat membayar lebih dari 30 hari karena terminnya 5/10 N30. Nah, ini akan dicatat di mana? Anda bisa di sini catat sebagai penerimaan denda. Ada nggak di sini? Nah, bukan beban, pendapatan denda. Nah, gitu ya. Oke. Jadi secara rangkumannya yang pertama tadi, yang atas itu adalah untuk akun untuk mencatat piutang dagang. Yang kedua itu adalah akun penerimaan uang lewat bank. Yang selanjutnya adalah akun penerimaan biaya kirim. I charge freight on sales. I track deposit collected adalah akun penerimaan uang muka penjualan atau bahasa Inggrisnya unearned revenue. I give discount for early payment, akun pencatatan diskon penjualan. I assess charge for late payment, akun pencatatan denda keterlambatan pembayaran piutang. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah yang ini, yang piutang dagang atau pembelian.
Purchases link account atau pembelian ya, pembelian link account untuk pembelian. Nah, kalau pembayaran hutang misalnya dicatat di mana? Bukan pembayaran, pencatatan hutang. Itu Anda catat di hutang bank. Kalau kita akan mengeluarkan uang untuk pembayaran hutang, karena di sini dianggap sama, dikas di bank BNI. Nah, di sini yang pertama adalah satu lagi adalah I can receive item without a supplier bill. Jadi kadang-kadang gini, waktu kita mengontak untuk pembelian, barangnya dari pembelian itu sudah datang terlebih dahulu, tetapi tagihan dari hutangnya, hutang perusahaan, itu belum muncul atau belum dikirim. Nah, barang yang diterima itu akan diperlakukan sebagai apa? Atau dicatat di mana? Nah, di sini Anda catat di hutang persediaan. Gitu ya. Oke. I pay freight on purchases. Jadi ini kalau untuk mencatat biaya atau beban kirim. Ada beban pengiriman? Kalau ada dimasukkan saja. Oke. Di sini ada ya. Beban kirim pembelian. I track deposit paid on to supplier. Jadi kalau misalnya perusahaan waktu membeli mengenai pembelian memberikan uang muka atau DP pada supplier. Nah, DP itu dicatat sebagai apa? Tentu saja di kas di sini, di aset, yaitu prepaid uang muka pembelian. I take discount. Nah, ini kalau diskon pembelian. Kalau diskon pembelian, Anda catat tadi penjualan sudah, sekarang diskonnya diskon pembelian. Oke. I pay freight, I pay charge for late payment. Ya, kalau ini misalnya kita atau perusahaan itu terlambat membayar hutang, sama dengan tadi ya. Cuma bebannya jadi beban denda. Nah, seperti ini. Baik, demikian gambaran singkat. Ini catatannya nanti saya bagikan. Untuk yang purchases juga sama. Di sininya sudah ada. Mudah-mudahan nanti waktu Anda misalnya mengerjakan UTS, Anda bisa berpatokan pada gambaran dari akun-akun yang nanti akan saya transfer ke pekerjaan Anda ya. Demikian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.